Situs Gunung Padang hingga kini masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terjawab. Sejak booming dan mendunia di tahun 2014 lalu, berbagai spekulasi yang cukup menghebohkan bermunculan di berbagai media. Mulai dari isu bahwa situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan benua Atlantis yang hilang, piramida terbesar dan tertua di dunia yang terpendam, hingga spekulasi bahwa situs Megalithicum di Cianjur merupakan peninggalan peradaban paling awal dari semua peradaban yang ada di bumi. Sampai saat ini, semua itu masih menjadi misteri yang belum dapat dijawab secara pasti. Berbagai riset masih terus dilakukan untuk menemukan fakta-fakta ilmiah terbaru untuk mengungkap apa sebenarnya yang ada di balik situs Gunung Padang ini. Yang pertama, situs Megalithicum terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Situs Gunung Padang memiliki luas 900 meter persegi pada bagian permukaan yang menjadi kompleks utama situs ini. Sebagian besar berupa batu-batuan vulkanik alami berbentuk persegi dan tersusun bertingkat-tingkat yang disebut dengan punden berundak. Gunung Padang juga disebutkan sebagai situs Megalithicum yang memiliki punden berundak paling besar di Asia Tenggara dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi yang terbesar di dunia. Hebatnya, situs prasejarah fenomenal ini cuma ada satu di Indonesia. Yang kedua, situs peninggalan peradaban manusia tertua di bumi dengan usia mencapai 25.000 tahun sebelum Masehi. Dari hasil berbagai riset terkini yang telah dilakukan baik oleh peneliti dalam negeri di bawah tim terpadu riset mandiri maupun peneliti dari luar negeri, ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa situs Gunung Padang memiliki usia yang sudah sangat tua. Bahkan ada kemungkinan akan menjadi peninggalan peradaban yang tertua di bumi. Hal ini didukung dengan berbagai hasil pengujian karbon pada sampel-sampel yang diperoleh dari berbagai titik. Batan atau Badan Tenaga Atom Nasional milik Amerika Serikat yang bertempat di Miami telah merilis hasil uji karbon pada sampel coring yang ada di sejumlah titik, dan hasilnya menunjukkan bahwa situs Gunung Padang ini lebih tua dari 11.000 tahun. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, yaitu adanya temuan pada kedalaman lapisan 5-12 meter yang diperkirakan berusia lebih tua dari 25.000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga, riset Gunung Padang ditawar seharga 12 triliun. Tidak main-main, riset di situs Megalithicum yang fenomenal ini sempat ditawar seharga 12 triliun. Penawaran itu dilakukan oleh seorang pengusaha pribumi yang mewakili sebuah konsorium pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan beberapa bank atau lembaga keuangan, dengan ketentuan uang sejumlah 12 triliun tersebut ditukar dengan 60% saham riset. Anda bisa menerka-nerka sendiri seperti apa mereka melihat kemungkinan besar yang ada di balik situs Megalithicum yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini. Mungkinkah ada harta karun yang terkubur di dalamnya? Yang keempat, diperkirakan ada bangunan yang super besar tertimbun di bawah situs Gunung Padang, bahkan mencapai 3 kali lipat lebih besar dari Borobudur. Jika kita coba mengulas kembali sejarah penemuan Candi Borobudur yang pada awalnya juga hanya tampak seperti bukit yang dipenuhi dengan batu-batuan berukir di atasnya, posisinya pun terlihat berantakan dan hanya terlihat ujung-ujungnya saja. Pada tahun 1814, Thomas Stamford Raffles yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa mengerahkan 200 orang pekerja untuk membersihkan dan melakukan penggalian di bukit tersebut. Barulah kemudian keseluruhan bangunan Candi Borobudur mulai terlihat. Begitu pula spekulasi para peneliti yang telah melakukan riset selama bertahun-tahun terhadap situs Megalithicum kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini. Berdasarkan temuan-temuan yang telah mereka peroleh, diduga kuat bahwa di bawah permukaan seluas 900 meter persegi ini terdapat bangunan-bangunan terpendam yang ukurannya jauh lebih besar.
Dr. Ali Akbar, seorang peneliti prasejarah dari UI yang juga merupakan ketua tim riset, juga mengatakan jika dilakukan penggalian di situs Gunung Padang ini, besar kemungkinan akan ditemukan bangunan yang besarnya mencapai 3 kali lipat dari Candi Borobudur. Jika dilihat dari luas keseluruhan kompleks Candi Borobudur yang hanya 1,5 hektar, maka situs megalitikum Gunung Padang ini bahkan bisa mencapai 10 kali lebih luas dengan total keseluruhan luas kompleknya yang mencapai 15 hektar. Wow, hal ini juga sering dikait-kaitkan dengan misteri adanya emas dan harta karun terpendam di dalam Gunung Padang. 5. Menggambarkan peradaban dengan teknologi paling tinggi di masanya. Berbagai hasil riset yang sudah dilakukan hingga saat ini menunjukkan bahwa arsitektur bangunan pada situs megalitikum Gunung Padang memiliki teknologi yang sangat maju di zamannya. Jika dinilai dari usianya yang mencapai 25.000 tahun, maka bisa dikatakan situs ini adalah paling purba dengan teknologi yang paling maju. Coba Anda bayangkan sebuah bangunan yang dibangun di atas bukit dengan ketinggian mencapai 885 meter di atas permukaan laut. Bangunan tersebut dibangun dengan menumpuk menyusun sedemikian rupa batu-batuan besar berbentuk persegi hingga menjadi sebuah bangunan dengan desain bertingkat-tingkat yang rumit. Dengan teknologi macam apa orang-orang pada masa itu melakukannya? Menumpuk dan menyusun batu hingga membentuk sebuah bangunan dengan desain yang terstruktur tidaklah semudah yang Anda bayangkan. Diperlukan perhitungan matematis dan rancangan yang tepat untuk menyusun ribuan batu hingga membentuk sebuah bangunan serumit dan semegah itu. Pertanyaannya, dengan apa mereka mengangkut batu-batuan yang ukurannya tidak kecil tersebut ke atas bukit? Bagaimana sistem perhitungan dan rancangannya? Coba bayangkan teknologi apa yang sudah mereka miliki pada masa itu sehingga bisa membangun situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara dan bahkan di dunia ini. Jika dilakukan pada zaman sekarang, mungkin kita akan membutuhkan komputer, alat-alat berat, arsitek-arsitek handal, dan teknologi pendukung lainnya. Dan mereka sudah melakukannya 25.000 tahun yang lalu. Yang keenam, batu-batu kolom di situs Gunung Padang direkatkan dengan semen purba. Salah satu bukti bahwa situs Gunung Padang ini dibangun dengan teknologi yang sudah sangat tinggi adalah temuan semen purba yang digunakan sebagai perekat dan isian batu. Semen purba ini merupakan campuran dari tanah liat, besi, dan silika. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa semen yang digunakan untuk merekatkan batu-batuan di situs mengandung kadar besi hingga 45%. Padahal temuan-temuan semen purba sebelumnya biasanya hanya mengandung semen dengan kadar berkisar 3-4%. Atas dasar inilah sebagian peneliti menduga bahwa peradaban pada masa itu sudah sangat maju. Mereka sudah mengetahui unsur besi yang dapat digunakan untuk merekatkan batu. Selain itu, juga mereka sudah mengenal teknologi yang canggih di masanya karena sudah bisa melakukan penyampuran besi dengan bahan lainnya. Yang ketujuh, mencuri perhatian ilmuwan dan arkeolog dunia. Kontroversi berbagai spekulasi yang bermunculan terhadap sejarah Gunung Padang ini tidak hanya menghebohkan tanah air saja, namun juga berhasil mencuri perhatian dunia. Para ilmuwan, peneliti, arkeolog, dan jurnalis berdatangan ke Indonesia karena sangat tertarik dengan rahasia dan misteri yang masih terkubur di dalam Gunung Padang. Sudah banyak sekali permintaan para ilmuwan dan arkeolog dunia untuk bisa bergabung dalam tim riset. Namun sejauh ini penelitian masih dipegang oleh tim riset dalam negeri. Yang kedelapan, hasil riset Gunung Padang dapat mengubah sejarah dunia. Sejarah peradaban tertua di dunia selalu mengarah pada peradaban bangsa-bangsa di Mesopotamia dan Mesir.
Bahkan sering disebutkan jika peradaban manusia di seluruh dunia berawal dari sana. Hal ini didukung dengan temuan peninggalan sejarah peradaban manusia paling kuno yang diperkirakan berusia sekitar 10.000 sampai 7.000 sebelum Masehi. Tapi coba Anda bayangkan ini, jika nanti memang terbukti secara ilmiah dengan berbagai riset yang dilakukan bahwa usia peradaban di situs Gunung Padang ternyata lebih tua dari 25.000 sebelum Masehi, maka sejarah dan peta peradaban dunia akan berubah. Bukan lagi di Mesopotamia atau Mesir yang menjadi awal peradaban manusia di dunia, melainkan di Indonesia. Ya, Indonesia akan menjadi tanah moyang bangsa-bangsa di dunia. Tapi benar tidaknya hal ini masih menjadi kontroversi. Terima kasih.